akan ada di mana mungkin satu generasi keluarga atau mungkin bisa sampai beberapa generasi sampai mereka mati nih. Emang nggak bisa beli rumah karena mereka memang nggak sanggup, kecuali memang orang tua tadi lu bilang ya, orang tuanya mungkin emang punya uang bisa bantuin. Iya. Kalau misalnya mau beli rumah ya berarti income-nya harus banyak atau simpanannya harus banyak kan. Oh sekarang anak-anak zaman sekarang nggak bisa punya rumah karena harga terlalu mahal. Ya kalau gue sih menyiasatinya dengan ya gue kerja double, siang kerja malam nulis. Selamat datang di Bersroom, kerja terus mati belakangan bersama gue Andri. Dan kita di episode ini gue kedatangan, ini kalau tadi ngakui sama gue nih properti entusias, pengamat properti atau kalau orang Indonesia ngomongnya, Aditya Mulya. Apa kabar nih bro? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, keren. Thank you for having me in this. Iya, gue mau ngundang lu khusus nih, sebenarnya spesial karena gini ya, gue penasaran dengan properti dan gue ngelihat lu banyak banget bahas tentang properti, khususnya adalah bagaimana caranya membeli properti pertama lu. Betul. Berarti ini konteksnya rumah atau apartemen bisa ya? Bisa. Hunian Hunian pertama lo. Iya, yang pokoknya memang lu beli, memang lu buat tinggalin. Betul. Kan? Nah, tapi sebelum masuk ke situ nih, ini ada, gue juga sebenarnya ngambil dari apa nih, CNN sama Jawa Post. Ya, Ada dua berita. Ini satu berita dari CNN bilangnya gini, Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita nih, sebut milenial sulit beli rumah. Jadi nggak bisa nih. Milenial, ini milenial gue berarti kan, gue milenial, susah beli rumah dan angkatan di bawah gue apalagi. Lalu juga ada berita di Jawa Post, milenial terancam tak bisa beli rumah kecuali dibantu orang tua. Oke. Ya, berarti kan pada intinya adalah beli properti itu susah nih. Iya. Betul. Iya, itu gimana bro? Mengenai statement dia gitu ya, ada gimana ya? Menyikapinya agak sedikit panjang untuk bisa ngejawab gitu. Jadi gini, satu hal yang kita harus sadari adalah satu dari banyak hal yang harus kita sadari adalah gini, populasi nambah, tanah enggak. Ya betul. Itulah yang ngedrive tanpa gentrifikasi saja, tanpa ada developer naikin harga gila-gilaan. Kondisi natural itu aja sudah ngedrive harga properti naik, harga tanah naik, ya kan? Karena supply-nya nggak ya begitu-gitu aja kan. Iya. Terus udah gitu, dan ingat kalau misalkan kita ini kayak gini, zaman generasi orang tua kita aja, zaman generasi gue aja, umur gue udah 45 sekarang. Ketika gue nyari kerja dulu, gue harus bersaing dengan 6 miliar penduduk bumi, ya. Terus udah gitu, sekarang penduduk bumi itu udah 6 miliar, udah banyak banget gitu, kebayang nggak? Jadi memang persaingannya ketat dan bumi dan tanah tuh segitu-gitu aja. Gak usah kita ngomongin bumi deh, Indonesia aja dulu. Waktu zaman gue belum nyampe 100, kayaknya zaman gue belum nyampe 200 juta sih. Mungkin nyampe 200 juta, tapi sekarang udah 280. Iya kan? Iya. So, mau nggak mau harga tanah akan selalu lebih ribet. Lebih mahal. Dan itu pertama. Terus kedua gini, setidaknya zaman bokap gue, dan bokap gue udah umur 70 sekarang, itu adalah zaman dimana kerjaan nyari orang. Karena Indonesia baru membangun tuh. Ya kan, Indonesia baru membangun. Jadi, wah, kita kekurangan engineer di sini nih. Ayo. Jangankan engineer, orang SMA aja bisa kerja dan bisa makmur. Gitu kan. Dan karena dia bisa makmur dan dia nggak ada banyak saingan dalam memberi tanah gitu kan, dalam memberi tanah atau bangunan. Akhirnya apa? Akhirnya generasi sebelum kita itu kecenderungannya adalah punya rumah banyak gitu kan. Beberapa gitu. Generasi gue generasi gue orang nyari kerjaan, bos, karena karena saingan populasi kita udah naik, kebayang kan? Betul. Nah, jadinya apa? Jadinya sudahlah pendidikannya tinggi, harga kita dihargai rendah dari segi salary. Dari situ aja udah mulai kesulitan untuk nyari rumah gitu. Kebayang nggak maksudnya? Situasinya udah berbalik gitu. Gimana anak kita nanti, gimana generasi milenial makin sulit gitu. Sudahlah
tanah tidak bertambah, sudahlah yang mana harga tanah naik, kemudian salary jadi lebih kecil dibanding generasi-generasi sebelumnya. Karena apa? Karena sekarang di lulusan S1 banyak banget dan saingannya juga banyak banget, ya kan? Job market aja bilang kan, job market aja kan ngelihat job market zaman dulu, wah ayo sini kerja sama gue. Sekarang enggak, sekarang untuk satu lowongan ada berapa? Bisa berapa ratus ada berapa ratus kan? Nah karena punya di upper hand itu, makanya yaudah salary-nya nggak usah tinggi-tinggi. Jadi makin tantangannya itu sebenarnya double, nggak hanya harga tanah gitu kan. Harga tanah, salary yang lebih rendah, sama terakhir yaitu developer memang lumayan naikin harganya sih. Iya. Nah ini nih ada survei nih ya, ini ada angka-angka menarik nih kalau gue mau baca ini. Survei Indonesia Property Watch. Oke. Yang dirilis pada 2022, ini jadi masih baru nih ya, 2022 udah ini dirilis nih hasil surveinya nih ya. Dalam survei itu terungkap bahwa lebih dari 50% milenial yang memiliki rumah ternyata berkat dukungan orang tua, kayak yang tadi kita bahas ya. Hanya 40,95% yang benar-benar menggunakan uang hasil keringatnya. Nah, dari situ juga nih sekitar 39,05% milenial yang bisa mempunyai rumah tersebut dibantu dalam hal uang muka ataupun cicilan. Yang karena biasanya kan memang ini uang mukanya gede ya. Uang mukanya yang gede itu. Kemudian sebanyak 12,38% dibantu sepenuhnya oleh orang tua. Jadi orang tua yang bayarin. Nah, selebihnya mereka tidak dapat membeli properti karena ya kecuali mungkin dapat warisan lah ya. Itu lain cerita gitu. Ya, cuman akhirnya kan gini, Bro. Akan ada di mana mungkin satu generasi keluarga atau mungkin bisa sampai beberapa generasi sampai mereka mati nih. Emang nggak bisa beli rumah karena mereka memang nggak sanggup, kecuali memang orang tua tadi lu bilang ya, orang tuanya mungkin emang punya uang bisa bantuin. Iya. Tapi kan tuh miris, Bro. Kan iya benar juga. Kan kebutuhan primer manusia katanya kan sandang, pangan, papan. Iya. Tapi papan ini jadi tersier. Sekarang dengan kondisi kayak gitu kan. Papannya benar-benar tidak terkontrol. Orang pemerintah tuh sering banget mengendalikan harga minyak. Kita udah denger lah ya. Harga minyak, harga BBM, minyak goreng, BBM segala macam, sembako. Tapi tidak harga rumah. Kenapa? Emang kenapa? Nah itu gue nggak, itu sendiri gue nggak tahu. Maksud gue dan gue juga tidak berniat mengkritik juga. Itu sendiri gue nggak tahu bahwa kenapa ya kalau pangan mereka ngurusin banget gitu meregulasi harganya, tapi kalau misalkan properti itu seperti tidak ada regulasinya sama sekali. Maksudnya dari segi harga ya. Itu juga gue juga bingung sih. Tapi kan gini, developer kan selalu suka ngomong gini kan, Senin harga naik, ya kan. Biasanya tuh kalau Veniros tuh yang lagi itu tuh, ya kan. Senin harga naik. Itu beneran naik? Enggak sih, itu marketing gimmick aja. Oh, itu marketing gimmick aja. Tapi kan emang kan selalu ada juga ini ya anggapan, tapi pada bilang sih ini bener. Properti itu harganya nggak akan turun, tanah itu harganya nggak akan turun, akan terus naik. Makanya katanya pada bilang kalau mau ini ya investasi ya properti aja lah. Itu benar. Itu benar. Itu benar. Long term selalu akan naik sih, karena yang seperti gue bilang tadi jumlah populasi bertambah tapi jumlah tanah tidak. Jadi kalau kita ngelihatnya dalam landscape 20 tahun itu benar. Tapi kalau misalkan kita ngelihatnya dalam 1, 2, 3, 4 tahun, jadinya agak sedikit untung-untungan juga gitu. Untung-untungan? Iya. Berarti belum tentu dong? Belum, maksudnya gini, belum tentu kita dapat cuan kalau misalnya kita jual dalam jangka waktu pendek gitu. Karena gini, kayak misalkan nih, gue beli rumah buat investasi, tapi gue beli rumahnya dengan cara KPR. Misalkan gue beli rumahnya 1 miliar. Terus karena gue KPR 20 tahun, itu harganya sebenarnya bunga yang gue harus bayar 1 miliar juga. Jadi totalnya costnya jadinya sebenarnya cost untuk rumah itu 2 miliar gitu. Habis itu gue jualnya terus gue ngejualnya kayak misalnya 2,5 miliar atau 3 miliar lah, let's say 2,5 miliar let's say. Terus gue nepuk dada nih, wah gila, rumah gue tadinya harganya 1 miliar, sekarang gue jual 2,5 miliar, wah gue cuan 2,5 miliar. Enggak, lu cuannya tuh hanya 500 juta. Kenapa? Karena kan ketika lu beli 1 miliar, habis itu lu harus bayar bunganya kan 1 miliar. Ketika lu jual 2,5 miliar, lu hanya cuan 500 juta. Jadi maksud gua gini, pertama, iya harga properti memang selalu naik, tapi kedua, cuannya nggak seseksi itu. Cuannya nggak seseksi itu. Apalagi kalau misalnya nggak long term gitu. Kalau misalkan sekarang bukti kedua, cuannya nggak seseksi itu. Gini, beli rumah waktu muda. 20 tahun kemudian lu jual. Beli rumah waktu dulu tuh 80 juta.
ini cerita temannya bokap. Oh, ini bokap lu ya? Bokap, ini Bokap lu ya. temannya bokap ya, Iya, temannya iya, bokap. iya, iya. Beli rumah 80 juta. Sekarang Sekarang harganya udah 19 miliar. Iya. Kalau mau dijual rumahnya. Wah 19 miliar, wah gila keren-keren segala macam. Ntar dulu, siapa di Indonesia yang mampu beli rumah 19 miliar? Iya, betul. Itu gitu. Jadi nggak liquid sama sekali nggak liquid. Iya, Wah iya. ya 19 miliar. Iya, tapi kalau lu butuh 19 miliar itu besok nggak akan ada. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya, saya butuh ngejual rumah gua, ngejual rumah ini nih buat operasi ginjal dan harus bayar rumah sakitnya besok gitu. Akhirnya nggak kejual segitu juga. Iya. Terlegonya malah jauh lebih rendah. Itu kan akhirnya juga banyak orang beli, sorry kalau gue potong ya, banyak orang akhirnya kan beli rumah pikirannya awalnya nih tujuannya untuk investasi nih, tapi akhirnya harganya pada dibanting-banting karena nggak kejual atau nggak laku-laku. Iya, nah itu kadang-kadang ada yang merugi, tapi kadang-kadang ada yang bersiap dengan kerugian itu. Contohnya gini, misalkan temannya bokap gua nih beli rumah waktu itu katakanlah 700 gitu ya. Iya, iya. 700. Terus udah gitu sebenarnya value-nya itu udah 3M. Tapi karena dia BU banget, waktu itu harus operasi apa segala macam, akhirnya dia jual 1,5 M gitu. Jujur aja dari segi matematika dia rugi. Maksudnya dari segi kalau misalnya dibandingin dengan harga pasar saat itu dia rugi. Tapi sebenarnya kan dia belinya waktu itu 700. Jadi sebenarnya dia ada untungnya sih. Iya. Nah, tinggal si temennya si orang ini bersiap nggak dengan ya lu untungnya cuma dapat segini ya, tapi cepat. Kalau misalkan lu mau jual dengan untung sebanyak ini, ya bisa jadi nggak akan ada yang beli gitu. Kebayang nggak maksud? Iya, jadi cuman ibaratnya gitu aja kan. Gue misalnya nih, ya gue mungkin contoh paling gampang yang familiar sama gue. Misalnya gue punya sepatu Air Jordan, ini langka banget lah. Mungkin first production yang waktu tahun 84. Harganya misalnya berapa ratus atau berapa ribu dolar gitu kan. Tapi udah gue cuma bisa bilang ini berapa ribu dolar. Iya. Dan orang lain mungkin setuju itu berapa ribu dolar. Tapi kan pertanyaan adalah siapa yang mau beli? Iya, you're rich on paper only. Iya. Gitu kan. Iya. Ya hanya kaya di atas kertas aja. Iya, gue cuma bisa Nggak udah liquid. gue pamerin doang aja. Udah. Tapi Iya. kalau misalnya gue tadi lu bilang gue butuh duit, gue mau jual ini, ya siapa Susah. yang mau beli? Iya, nggak saat itu juga gitu kan. Gua ada kok sering banget gue ngedengar kasus bahwa orang berusaha ngejual rumah dia 3M, 4M, 5 tahun nggak ada yang beli. Soalnya kepikirannya gini, kalau misalnya harganya udah 5M, gue mendingan beli rumah yang lebih dekat. Penjual sih dari sisi pembeli ya. Sedangkan dari sisi penjual ya mungkin ada ego, mungkin ada ngarep cuan di sana, mungkin ada keikatan emosional. Wah, ini adalah rumah pertama gue, anak-anak gue lahir di sini, harganya 4M, udah paling oke deh. Sedangkan pembeli kan nggak gue nggak peduli yang lahir di situ siapa, tidak ada ikatan emosionalnya gitu kan. Lo ngehargain itu 4M, gue mending beli yang lebih dekat di sebelah sana tuh, itu harganya cuma 3,5M. Kebayang? Betul, Nah, betul. itu dia gitu. Betul. Jadi maksudnya kalau orang ngejual rumah pun kadang-kadang suka kayak gitu tuh, suka ada masukin emosi-emosi yang emosi itu sebenarnya emosi-emosi dan memori yang sebenarnya tidak berharga bagi orang lain. Ya nggak relevan namanya. Ya nggak relevan kan, Iya, gitu. iya. Kayak misalnya lu ngebeli rumah gua, oh ini harganya segini karena anak gua lahir di situ. Apa pedulinya? Kecuali Iya. mungkin lu public figure lah ya. Kayak misalnya lu Iya. siapa gitu, artis atau siapa, gue mau beli rumahnya artis nih. Itu lain cerita. Nikola Saputra pernah kepleset di sini juga. Iya, misalnya. Misalkan Iya, gitu kan. iya. Enggak deng. Iya kan, bisa jadi. Itu kan Bisa mungkin lain jadi. cerita kan. Karena kadang-kadang kan emang ada beberapa barang, ada beberapa item yang memang bisa jadi mahal karena narasinya memang pas dan memang narasi yang dipakai itu ada peristiwa atau mungkin berhubungan dengan orang yang terkenal. Lain cerita. Iya. Tapi kalau lu orang biasa, rakyat jelata bermain narasi kayak begitu ya orang nggak peduli, ya kan? Iya, itu dia. Ya jadi ya jual rumah itu juga bukan ada seninya, menggunakan properti sebagai investasi itu very tricky dan meskipun gue tidak mendinai, meskipun gue sangat membenarkan bahwa harganya selalu naik, cuannya tidak sembahagiakan itu sih sebenarnya. Ya itu dia. Karena gini, gue juga ada pengalaman gini ya, gue pernah ngontrakin rumah juga gitu kan. Iya, Tapi orangnya ternyata cuma bisanya setahun, Kontrak, ya kan, bisa setahun ya kan. Ya udah harga segini. Tapi akhirnya ketika dia keluar, gue mau nggak mau harus beresin rumahnya dong. Ya misalkan ada cat yang di tembok yang dicoret-coret lah, atau misalnya ada yang rusak apa. Terus setelah dihitung-hitung Boncos. kadang
mungkin boncos atau kadang mungkin ya tipis banget ya. gitu. Iya kan, malah mungkin gue mau beli sepatu baru gue nggak cukup kali. Iya, itu ini banget loh. Itu sering banget terjadi malah boncos. Dan masalahnya gini. Dan ini satu hal yang banyak orang nggak tahu. Misalkan gue udah punya rumah nih, terus udah gitu gue mau beliin rumah sebagai investasi, rumah kedua nih sebagai investasi. Terus kalau misalnya rumah itu gue sewain 60 juta, nah kalau di Islam harus bayar zakat, gue harus bayar zakat dari 60 juta itu. Dari hasil sewanya. Berapa tuh biasanya? Ya 2,5% dari 2,5%. Oke. Nah tapi yang banyak orang nggak tahu gini, misalkan karena banyak nih bapak-bapak nih beli rumah 1, 2, 3, 4 udah, terus udah gitu nunggu kapitalnya ini gitu ya, nggak diapa-apain tuh sama dia. Bapak itu harus bayar zakat dari nilai rumahnya. Jadi gue beli rumah 1M, gue sewain 60 juta. Nah gue harus bayar zakat per tahunnya 2,5% dari 60 juta. Tapi kalau misalnya gue beli rumah 1M terus gue diemin, ngarepin capital gain naik, tiap tahun gue harus bayar zakat 2,5% dari nilai rumah itu, dari 1M itu. Gede itu kan. Iya. 25 juta. Itu konteksnya baru ini ya, kalau misalnya di Islam zakat ya. Belum lagi kalau misalnya tuh rumahnya udah ada fisiknya nih, bukan tanah doang. Maintenance-nya. Iya kan? Iya. Maintenance-nya belum, ya itu sih. Maintenance-nya agak sedikit lumayan tuh. Iya, karena rumah tuh suka nggak suka kalau lu nggak tinggalin pasti hancur, berantakan. Iya. Emang upkeep-nya lumayan lah. Iya. Makanya kalau upkeep-nya lumayan. Dan ada satu lagi tentang properti ini ya, yang berhubungan dengan masih berhubungan dengan apa yang lo omongin sih. Justru kalau gue ngindarin, kan kalau bapak-bapak kita nih, generasi kita zaman dulu tuh beli rumah banyak-banyak, beli rumah banyak-banyak, terus udah gitu ngasih ke anak-anaknya, itu oke. Tapi ada lagi golongan yang kayak gini, dan ini mulai kejadian karena gini, bokap gue kan udah mulai sepuh, dan di banyak temennya yang sudah meninggal. Nah, angkatan anak-anaknya, yaitu teman-teman gue, itu mulai kesulitan. Kenapa? Karena bapaknya punya aset rumah gitu ya, katakanlah sekian miliar gitu. Katakanlah 3 atau 4 lah, 3-4 miliar. Gede kan? Habis itu punya tabungan 30 juta. Habis itu punya tanah di Sukabumi 200 juta. Punya anaknya 3. Nggak bisa itu dibagi waris. Satu-satunya cara untuk ngebagi waris dengan adil adalah dengan rumahnya itu dijual. Masalahnya, yang satu sukses, jangan dijual lah, banyak memorinya. Yang kedua, punya utang ke bank. Jual besok harus jual besok harus jual, gue mau hak gue. Karena dia ada kepentingannya. Nomor 3, ya aku ingin ikut abang-abang aja deh gitu. Nah dari situ kepikiran kan bahwa kalau lu mau ngomongin kalau sebagai bapak kalau when you grow old, coba deh lu imbangin aset lo antara nilai yang terikat, aset tidak berjalan dengan aset berjalan lo, itu harus imbang agar ketika misalkan sampai amit-amit lo ada apa-apa, termasuk properti di dalamnya, itu anak-anak lo nggak kesulitan untuk bagi hasil dan nggak lama juga gitu. Karena kalau makin lama makin takutnya malah jadi sengketa. Makanya ketika ada bapak-bapak, ini generasi sebelumnya dibantu sama orang tua nih. Ya gue sih bukan yang gue ngedukung enggak, tapi maksud gue ya mungkin itu cara dia mengendalikan, meratakan aset dia kan. Ya kan? Misalkan ada bapak well off, kaya, punya anak 3, dia beli rumah 4, 1 buat dia, 3 buat anaknya. Apa salahnya dengan itu? Apa salahnya? Coba. Sorry ya, kalau misalkan kita mau jujur nih, kalau misalkan emang punya uangnya, apa salahnya? Kayak misalkan gue sampai punya uang 30M gitu ya, gue nyari uang, gue kerja keras, gue dapat 30M dan itu halal gitu. Ya buat siapa sih? Buat siapa sih? Coba. Kalau punya anak ya buat anak lah. Iya kan, buat siapa coba? Terus gak akan gue bawa mati juga kok. Nanti gue mati juga pakai kain kafan doang kan. Yang buat siapa gitu. Kalau misalkan ngomong, jangan, orang tua jangan ngasih ini ke anaknya segala macam. Ya orang tua nggak usah usaha aja sekalian. Ya mohon maaf gitu. Mohon maaf. Bener. Ya memang, tapi kalau misalkan tapi memang kalau gue sih kayak bukan kalau gue misalkan ya udahlah, dan menurut gue sih termasuk yang berpandangan ya terserah orang tua mau bagi selagi dia hidup apa mau bagi selagi dia mati. Tapi yang jelas
pembagiannya itu rata dan enak. Makanya kembali ke si survei ini tadi, ada beberapa orang yang ketika gua ngeliat beberapa orang tuh udah ngasih rumah anaknya selagi dia hidup, ya itu kan sebenarnya kan warisan yang didahulukan. Iya, benar. Ya kan? Dan menghindari konflik, masing-masing anak dapat satu. Apa salahnya? Iya, benar. Berarti teman gini, dengan cerita lu tadi pun berarti lu sebenarnya juga ya mengkonfirmasi juga dong kalau memang orang sekarang milenial dan Gen Z ya kalau mau punya rumah memang harus ada bantuan orang tua, kalau nggak ya setengah mampus. Nggak harus juga kalau misalnya orang tua yang nggak bisa bantuin. Iya, tapi maksudnya kita kan konteksnya orang tua yang bisa bantuin nih. Iya. Kalau orang tua nggak bisa bantuin, mereka juga belum punya rumah. Bukannya harus. Maksudnya gini, kalau gue ngelihatnya gini, kalau orang tua bisa bantu ya kenapa enggak? Bukan urusan gue juga. Ngelanggar hukum enggak. Justru mereka menunaikan hukum agama mereka dengan baik, yaitu membagi warisan dengan rata. Iya nggak? Itu satu. Kita harus ngelihatnya. Maksudnya kalau gue pribadi, gue nggak mengharuskan orang lain, sorry. Kalau gue pribadi, gue ngelihatnya dari situ. Karena gue juga udah jadi seorang bapak kan sekarang. Ya sudah gitu. Kedua, sorry, allow me to compose myself, guys. Kalau misalkan bagaimana dengan orang-orang yang nggak dibiayain sama orang tua gitu. Gue masih generasi yang itu. Gue masih generasi yang nggak nerima dari orang tua gitu ya. Ya hustle. Gue kayak misalnya gini, gue mulai kerja 2001. Gue sampingkan 2003. Dan itu sampai sekarang. Gue udah kerja 22 tahun. Gue kan mulai kerja 2001 tuh. Gue kemarin baru merayakan ulang tahun anniversary gue di kantor tuh ke 22 tahun. Dan tahun ini gue merayakan anniversary menulis gue 20 tahun. Itu side hustle gue tuh nulis. Kenapa gue waktu itu side hustle? Karena waktu itu duit gue nggak cukup untuk nikahin istri gue. Wah, kalau misalnya gue nikahin sekarang, gue kasih makan apa ya, gaji kecil nih. Akhirnya apa? Akhirnya siang kerja, gue malam nulis gitu. Ya keringetan emang. Tapi ya maksud gue ya itu hidup gue, dalam artian kalau gue tidak melakukan ini tidak akan ada yang membantu gue kan. I have to help myself dengan apa yang gue bisa. Dan gue bisa apa? Gue punya kerjaan di kantor dan gue punya keahlian menulis. Ya udah, gitu kan. Mungkin orang lain beda. Oh, gue kerja di kantor, keahliannya apa? Oh, gue jualan jeruk dari Medan, gue punya paman pemasok. Ya udah, lakuin aja gitu. Yang penting apa? Yang penting ketika kita nikah kita mampu membiayai hidup anak istri. Gitu. Kalau misalkan generasi sekarang anak-anak zaman sekarang nggak bisa punya rumah karena harga terlalu mahal. Ya kalau gue sih menyiasatinya dengan gue kerja double, siang kerja malam nulis. Dan alhamdulillah di zaman gue itu masih mampu. Nah, gue nggak tahu di zaman sekarang. Gue nggak tahu di zaman sekarang dan ya mungkin nasihat gue tidak berlaku lagi karena gue harus kerja 4. Oke ya, gue nggak tahu deh. Ya tapi kan memang pada intinya gini ya, kan orang sering bilang kalau kita mau investasi begini biar kita bisa punya, kan sebenarnya kan pada intinya pengen kaya cepat kan, pengen dapat duit cepat sebanyak-banyaknya kan. Tapi yang selalu gue bilang ya, kalau yang selalu gue lihat juga, sebenarnya pada intinya kalau lu memang pengen kayak kita konteks sini beli rumah, atau lu pengen punya investasi banyak, atau lu bisa pengen pensiun, terus lu pensiun masih bisa mempertahankan gaya hidup lu, ya sebenarnya kunci cuma satu sih. Tadi lu bilang hustle kan, kerja keras kan. Dan income lu memang harus lebih banyak. Iya. Itu sebenarnya kan. Iya betul. Nggak ada cara lain. Dan gimana caranya? Ya, gue butuh uang dalam jumlah yang banyak dalam waktu singkat. Cara terbaik adalah invest in yourself. Jadi lu kerja nih, lu gaji nih, malam lu S2 deh. Malam lu S2 2 tahun, abis itu lu bisa go to job market dan bilang, gue udah S2, lu dapat kerjaan yang jauh lebih high paying. Nah, dari kerja tiba-tiba income lu naik kan. Nah, dari situlah lu bisa yang tadinya di kerjaan sebelumnya S1, misalkan sorry nih untuk S1 nih. Kan ini hanya contoh aja. Di kerjaan sebelumnya pendidikan lu segini, gaji lu segini. Terus udah gitu lu invest di diri lu 2 tahun. Sekarang lu udah S2, lu nyari kerjaan yang lebih baik, income lu jadi segini. Nah, yang tadinya lu di sini nggak bisa beli rumah, sekarang dengan kondisi ini lu bisa beli rumah. Ya udah. So the best way is to invest in yourself. Emang sih, boleh lah invest di emas, invest di saham segala macam, but nothing beats investing in yourself. Betul.
Betul. Gitu. Karena mau apapun bentuk investasinya, itu bener bro. Gue setuju karena apapun bentuk investasinya ya, kalau lu nya aja begitu-begitu aja, rebahan doang ya kan, atau mungkin lagi ada artis atau penyanyi luar mau konser sini cuman kerjaannya ini tiket bor doang, tapi income lu juga susah, minjeman dari pinjol. Iya, susah. Ya lu gak bakal bisa kemana-mana lah. Iya bener sih, bener. Karena gini ya, kalau gue juga lihat ya, salah satu juga selain lu juga investasi diri lu, memperluas network lu juga. Iya. Karena gue juga lihat kadang-kadang opportunity dan kesuksesan seseorang itu kadang lu kenal sama siapa. Tapi lu kenal sama siapa, lu juga harus balik lagi ya, diimbangi dengan tadi lu bilang tuh, invest yourself-nya adalah knowledge lu, attitude lu, behavior lu. Ketika ketemu dengan orang-orang yang mungkin bisa kasih kesempatan lu lebih gede lagi nih, bisa nggak? Kadang-kadang kan ada orang nggak siap nih ketemu siapa gitu, misalnya bos siapa gitu kan, yang ada dia bingung mesti ngomong apa. Ya udah, akhirnya si bos ini juga nggak tertarik sama lu, udah kesempatan lu hilang begitu aja. Betul. Di sini ada dua ngelanjutin dari omongan lo ya, dan karena itu menarik banget. Ada dua hal yang sering gue lihat. Pertama gini, gue sering lihat di memesnya dan itu benar banget. Luck is when your preparation meets opportunity. Kalau opportunity datang tapi lu nggak prepare for it, gone. Hilang gitu. Hilang. Dan mungkin itu sebabnya orang ngelihat, oh nggak banyak opportunity. Mungkin opportunity-nya datang tapi lu nggak prepare gitu. Kebayang nggak? Iya, bener. Sama kayak gue nggak mau deh S2 segala macam, tapi tawaran-tawaran yang ada nih S2 itu kan opportunity semua. Kitanya nggak mau S2. Kebayang nggak maksudnya? Iya benar. Ya mungkin kayak gitu. Gitu. Gue setuju. Karena opportunity itu banyak sebenarnya. Kedua, and this is what I learned di dunia corporate ya. It's not always about who you know. Sometimes it's about who knows you. Iya, itu tadi. Who I know belum tentu punya resource and power to help me. Ya kan? Who I know. Yeah. Tapi karena lingkungan kita gitu-gitu aja. Tapi who knows you, nah jadi makanya kalau misalnya lu kerjaannya bagus segala macam, dan dalam konteks sosial media mungkin viral gitu ya. Kalau misalnya kondite kita bagus, kerjaan kita bagus, bisa jadi orang, nggak jarang loh orang yang sama si itu aja, gue butuh orang gini, gue tahu, I know a guy, gitu. Sering juga kayak gitu. I know a guy, his reputation is good. Nah, udah, itu kan who knows you. Berarti kan sebenarnya yang lu omongin tadi itu kan sebenarnya bagaimana lu membangun personal branding lu juga kan. Orang kenal lu sebagai siapa, dan opportunity datang ketika orang mengenal lu sebagai siapa. Dan apa yang lu kerjakan kan. Ya tapi kalau nggak pernah dibikin, nggak pernah dibentuk, dan nggak pernah dikerjain, ya siapa yang bisa kasih lu kesempatan makanya. Kayak gua kan di YouTube gua kan tentang rumah, dari mulai pembiayaan rumah sama sedikit fisik rumah gitu. Yang datang ya endorse KPR sama Toren Air. Emang Penguin. True story. Toren Air sama ini apa, Aquaproof. Bukan Aquaproof. Ya pokoknya yang cat itulah gitu. Aquaproof brand kan, sorry. Emang gitu ya, kita nge-brand, opportunity akan datang sesuai dengan bagaimana kita membranding diri kita. Iya, karena kan gini, akhirnya brand juga ngeliatnya karena ini Aditya Mulya ini, oke dia banyak bahas properti. Of course yang datang gitu dong. Iya kan nggak mungkin produk kondom datang ke tempat lu kan, nggak nyambung. Iya, tapi itu kan bagaimana lu create opportunity juga sebenarnya. Iya. Nah terus gini bro, melanjutkan ini obrolan kita tentang properti lah ya, kita jadi ngomongin apa? Warisan. Lagi sedikit melenceng. Sorry. Jadi gini, gue ngeliatnya gini bro, kan kalau makin mahal nih, ada pokoknya inti pada suatu produk atau suatu barang itu makin mahal, terus nggak terjangkau nih sama yang mau beli, berarti kan supply-nya banyak, tapi demand-nya dikit. Of course, kalau supply-nya over, bisa jadi kan akhirnya terjadi bubble, pecah, harganya bakal menyesuaikan dengan kondisi demand-nya dong. Kalau kita ngomong konteksnya properti. Dua hal di sini. Itu sudah terjadi. Jadi pasar secondary market di kejadian 1 abad sekali yaitu corona kemarin, itu tuh secondary market bubble. Jadi lu mungkin boleh jelaskan secondary market apa? Mungkin banyak yang nggak tahu. Pasar rumah second.
Oh, berarti rumah yang orang udah beli dari developer. Iya, Oke. iya betul. Kayak misalnya gini, kayak misalkan ada orang meninggal, terus kan harus diwariskan kan, jual waris. Iya. Ya itu secondary market. Secondary kan. market. Kalau atau gue punya rumah, Lu mau terus jual. Gue pindah ke Bekasi ya, gue jual gitu. Nah itu secondary market. Rumah bekas lah intinya. Iya, rumah bekas. Nah itu udah terjadi tuh, itu pada turun semua karena kan orang butuh duit. Apa sih yang gue punya nih? Oh ini corona nih, gue nggak punya kerjaan. Apa yang gue punya? Rumah. Oke, rumahnya gue jual. Banyak yang kayak gitu, dan itu drop harganya. Yang gue lihat, tapi ada satu fenomena menarik, ada sebuah wilayah di Indonesia yang mati-matian mempertahankan harga tanah per meternya, dan mereka berhasil loh. Oke. Ini berarti baru hitungannya atau second? Baru, kafling tanah baru. Primary market, itu mereka berhasil mati-matian mempertahankan harga tanah per meternya. What they do is mereka menjual kafling tanahnya lebih kecil. Oke. Untuk to make it look affordable. Iya. Gitu. Sama-sama 1 M, tapi ternyata lebih kecil. Gitu. Iya. Ya mau gerak dikit juga di rumah kayaknya kok ya, gua masukin sofa, susah banget kayak nih. Gitu. Terus ya ketika gua ngelihatnya, wah ini benar, orang benar-benar mempertahankan harganya, karena begitu ya gua ngerti sih, begitu dia nurunin harga down, soalnya dia itulah lumayan berpengaruh. Big player soalnya. Oke. Berarti bubble tapi di sisi secondary marketnya. Ya, kalau misalkan bubble di primary market, cerita itu satu. Sama gue sebenarnya ngelihat sih ada banyak banget perumahan nih, klaster-klaster gitu ya, yang kisinya cuma 60%. Terus ada satu komentar lucu di komentar netizen di YouTube gue. Jadi ada kasus tuh, dia di perumahan nggak terisi penuh. Jadi waktu itu di tahun kapan orang-orang dia dan tetangga dia beli di harga sekian ratus juta gitu kan. Terus sekian lama sisanya nggak laku, akhirnya dijual lebih murah, pada ngamuk. Ya itu terjadi, itu maksudnya itu pengakuan di komentar netizen. Tapi kan memang developer itu kan memang nggak boleh nurunin harga yang di primary marketnya itu kan, karena yang udah beli bakal ngamuk memang. Iya, tapi ya mungkin mereka butuh itu untuk capital, cash flow mungkin, nggak tahu. Iya, tapi kan yang udah beli duluan kan jadi gendek kan. Kalau gitu gue beli aja dengan harga segitu kalau ternyata harga lebih murah kan. Dan sering kondisi mengarah ke bubble. Gue sering lihat gini, ada sebuah perumahan nggak keisi penuh, itu aja sih. Berarti komplek nih ya, satu komplek. Either dia kemahalan atau memang daya serapnya ya maksudnya harganya itu tidak mampu menyerap okupansi 100%. Gitu. Itu aja sih. Sebenarnya ya solusi dari perumahan kita itu adalah apartemen hunian vertikal. Itu sebenarnya udah solusi paling baik. Sayangnya ini maaf nih ya, sayangnya perangkat hukumnya itu kurang, bisa dibilang kurang nyaman lah. Contohnya kalau misalnya di apartemen itu HGB hak guna bangun. Tanahnya tuh HGB. Bangunannya hak milik memang, tapi tanahnya HGB dan HGB-nya ini 30 tahun bisa diperpanjang 20 tahun. Nah, gimana tuh? Maksud gua kalau udah kayak gitu kan berarti hanya 2 generasi dong. 30 plus 20 50, ya berarti itu katakanlah kalau misalnya gue, berarti gue meninggal, gue warisin ke anak gue nikmatin sisanya. Habis itu anak gue gimana? Itu tuh yang menjadi pertanyaan gue sebenarnya. Dan belum ada contoh yang lain. Kenapa? Karena umur hunian vertikal di kita tuh masih baru nih. Belum pernah ada yang mentok ke 50. Iya, gue tahu. Gitu. Nah, jadi semua orang masih belum tahu. Makanya gue sangat looking forward untuk ngelihat apa sih yang terjadi nih di akhir 50 tahun ini. Nanti gitu ya. Apartemen pertama gue lupa. Apartemen pertama kalau di Jakarta. Nah, gue nungguin tuh apa nih yang terjadi nih. Nah, dan jadi kalau bisa sih, kalau mau memberikan housing yang kan tadi kan kebutuhan primer kan sandang pangan papan. Kalau misal solusi yang baik sih sebenarnya ini hunian vertikal, asal perangkat hukumnya coba deh dilihat lagi.
kalau misalkan 50 tahun HGB 30+20 mungkin orang nggak nyaman di situ. Ya karena nanti mereka tahu nih one day bisa jadi mereka nggak bisa lanjut lagi tinggal di situ. Kan? Iya kan uncertainty-nya yang kita nggak tahu. Daripada udahlah gue nggak mau mikirin kayak gitu, gue beli tanah, gue beli rumah tapak aja. Itu sebabnya tuh rumah tapak sampai sekarang masih menjadi primadona, masih menjadi pilihan utama. Gitu. Iya. Coba perangkat hukumnya direvisit lagi deh. Itu mungkin jadi oke. Gitu. Betul. Ya, gue juga masih beli rumah tapak sih. Iya kan. Paling jeleknya gitu. Kalau misalnya kita meninggal dan kita benar-benar nggak ada pilihan lain, ya kita bisa dikubur di halaman. Come on ya. Benar, kan? Ada beberapa suku atau apa yang memang kalau keluarganya meninggal nggak di ini taman ini nggak tempat kuburan ini tapi di halaman. Iya. Gitu. Iya juga sih. Ya tapi begini ya, balik lagi ya, kalau bubble property itu kan sebenarnya salah satu contoh mungkin yang mengerikan waktu pas 2008 tapi di Amerika kan. Yaitu dimana ketika orang begitu gampangnya mendapatkan akses kredit rumah, tapi ketika akhirnya udah nggak bisa ketolong lagi, udah blar, akhirnya mereka harus ninggalin rumahnya dan rumah-rumah pada kosong dan banyak orang homeless. Tapi gitu, sorry bro, tapi gue belum kelar nih. Masalahnya kan juga gini, di satu sisi kalau gue juga lihat ya, pengembang ini kan juga dituntut untuk jualan kan. Mereka punya tim sales ya, tim marketing ya kan. Bisa jadi kan mereka cari cara sedemikian rupa supaya yang penting rumah gue cepet habis nih. What if yang terjadi di Amerika itu happens di Indonesia? Itu gimana bro? Gue ngeliat kemungkinannya sangat kecil karena sistem perbankan kita tuh sangat ketat lah. Jadi kalau untuk beli rumah tuh kita ada slik OJK, kita kreditnya kita harus bersih segala macam, baru terus abis itu dari segi harganya pun mahal gitu kan. Karena kalau di Amerika tuh pertama mudah dulu ya tahun 2008 itu mudah dan murah. Sorry gue sendawa. Iya, di Amerika tuh waktu pra 2008 itu mudah dan murah. Di sini sudahlah mahal, tidak mudah gitu. Jadi krisis ada untungnya juga birokrasi ribet ya. Krisis itu tuh menurut gua nggak akan terjadi. Ya kecil lah ya terjadi kecil, ya. I would never say never. Tapi kecil banget. Gitu. Banyak banget vettingnya. Maksudnya banyak banget proses-prosesnya. Bank itu sangat ya nggak semua bank ketat sih di Indonesia, tapi ya ada satu bank yang itu dia luar biasa ketat. Bahkan ada bank yang gini, dia udah nggak mau main di primary market, dia maunya di secondary market. Karena kalau secondary market surat-suratnya jelas. Iya. Udah ada soalnya. Udah ada gitu sih. Kalau primary kan nunggu lagi lah, JB lah, bla kan. Betul. Kalau misalkan primary market seringkali masih inden segala macam. Nah itu bank nggak bank menghindari resiko itu karena kan ada resiko di mana si pengembangnya nggak perform. Iya sih, benar. Jadi dari segi banknya aja udah lumayan ketat. Pemerintahnya pun ya memakai slik OJK itu kan. Karena kan kalau kayak gitu suka banyak kasus itu tuh pecah sertifikat yang ribet tuh. Iya. Wah. Kadang sertifikatnya nggak atas nama pengembangnya, tapi juga belum bisa ke ini random orang, random person ini siapa ini, tapi yang ini tanahnya atas nama dia. Iya. Terus dicari orang yang mana, gue nggak tahu ya kan. Udah ada. Biasanya kan gini pengembang, ini ada pengembang, terus ini ada tuan tanah gitu kan, Pak kerjasama yuk, ini bapak nih lahannya nggak kepake, kita bikin aja rumah satu klaster intim 8 gitu kan. Ya tanahnya masih atas nama dia gitu kan. Terus sedangkan somehow pengembang tuh nunggu sampai 8-8-nya kejual dulu baru dia bangun karena dia nggak ada modalnya. Jadi nunggu uang masuk dulu baru dibangun. Terus udah gitu sertifikatnya kapan pecah? Tunggu 8-8-nya kejual dulu ya baru gua pecah. Nah, kayak gitu. Ya sebenarnya kalau misalkan pengembang itu setahu gua, correct me if I'm wrong nih teman-teman pengembang, correct me if I'm wrong. Mohon maaf. Memecah sertifikat itu ya emang tanggung jawab pengembang. Maksud gua ya itu kan kita kan customer taunya belinya sama lu kan, sama si pengembang kan. Iya, nggak harus nunggu orang lain dulu gitu. Betul sih.
Iya kan? Iya, tapi banyak kasus kan Sama akhirnya mentok makanya gitu. gue sih lebih nyaman beli rumah yang udah ada sertifikatnya. Sekarang kayak misalnya ada pengembang gitu kan ngomongin, ini nanti sertifikatnya nunggu pecah dulu ya. Pak, Bapak kalau beli mobil mau nggak dibilangin BPKP-nya 3 tahun lagi? Sama aja kok, sama gitu, ya kan? Iya. Sertifikat SMA sama BPKB sama, nggak mau dia pasti. Iya betul. Si penjual rumah itu, gitu. Si pengembang itu, gitu. Iya, makanya kan suka ada bilang juga anggapan gini nih, carilah pengembang yang memang bonafit dan terpercaya. Mungkin gara-gara itu Gue ya, gara-gara gue itu itu juga kan. either itu atau ya udah lu beli rumah second. Kalau rumah second udah free, masalahnya free udah. Itu udah masalah personal aja. Iya sih. Kalau misalkan rumah second, masalahnya yang tadi gue bilang harga emosional 3M. Iya. Padahal sebenarnya marketnya cuma 2,5 atau cuma 2M gitu. Kenapa 3M? Ya anak gue lahir di sini, segala macam. Nikola Saputra pernah duduk di situ. Enggak Berarti juga. kalau ini ruko mau kita sewain jualan, gue juga bisa ngomong nih, Aderai pernah duduk di sini. Iya. Ya kan? Dokter Tirta pernah duduk di sini. Kursi ini 3 miliar loh, Dokter Tirta loh. Om Mobi semua, Grace Tahir pernah duduk sini. Gue Kalau sebutin aja Aditya semua. Mulya? Aditya Mulya ya juga. sorry. Kalau Ya, kayak gitu. Kalau Aditya Mulya nambah harganya, nambah valuasinya udah kayak valuasi properti ntar buat bangku ini. Ya intinya Ini kayak bener nih, kayak ntar gue kalau gue jual nih bangku, kayak harus gue foto-fotoin juga guys yang produk di sini nih, siapa gitu, menambah daya jual. Restoran kan suka ada foto-foto artis tuh. Iya, menambah daya jual akhirnya. Ini kursi mahal ini nih, gila nih. Sering ini apa halunya udah ya, halunya udah ya. Terakhir bro, terakhir. Ini dah pokoknya tips ini yang buat merge fam lah ya kan. Jangan banyak juga mungkin yang belum punya rumah atau belum punya properti pertama nih yang buat ditinggalin nih. Jadi sebenarnya pada intinya tuh kita harus ngapain bro? Tadi selain bilang kerja keras ya. Gak ada. Ya sebenarnya gini, kalau misalnya mau beli rumah ya berarti income-nya harus banyak atau simpanannya harus banyak kan. Itu ya kan. Kalau mau bisa beli rumah berarti income-nya harus besar atau simpanannya harus besar. Nah, agar itu bisa terjadi ada banyak cara pertama, tapi semuanya emang harus kerja sih, nggak ada yang meremnya ini gitu kan. Open BO aja kerja itu. Iya. Nah, caranya pertama bisa kayak gua siang kerja malam nulis, side hustle gitu. Yeah. Kalau misalnya itu nggak cukup, mungkin bisa yang gue bilang tadi, invest in yourself. Tapi ya itu butuh waktu gitu. Itu butuh waktu, nggak yang Kamis depan bisa gitu. Butuh waktu ya, S2 lah atau apa pendidikan ini, dan you get raise of income. Situ sih. Iya. Sebenarnya nasihat yang cukup lawas tapi lestari ya. Live well below your means kan. Ya, jadi ini means lo, ini income lo segini, tapi ya lo hidupnya di sini gitu. Maksudnya lo mau mengoperasikan hidup lo di sini segini gitu. Kayak misalkan gini, waktu kita baru kerja, gaji kita segini, hidup kita segini. Nanti kan membaik nih, income kita membaik. Nah, gaya hidup kita nggak gini juga. Iya, benar. Kalau bisa gini ya, ginilah gitu. Nanti nikah punya anak, oke lah naik gitu. Ya bukan berarti harus makan tempe tiap hari juga, maksudnya ya. Betul, adalah kita ya, pengen makan yang ini yang lebih. Hidup sederhana lah, sederhana. Tahu dikombain dikit. Tapi gini, buat penutup aja sih. Temen itu juga gue beberapa kali juga ngobrol sama temen gue yang memang ya notabene memang kaya banget ya. Tapi memang mereka bilang sebenarnya kenapa orang kaya makin kaya, orang miskin ya susah buat kaya. Ya karena tadi lu bilang ini, income naik terus nih, tapi mungkin sometimes gaya hidupnya, khususnya kalau konteksnya makan ya. Makan kan nggak mungkin misalnya penghasilan 1M sebulan, makannya ikutan jadi 100 juta kan. Iya. Makan tetap paling berapa duit sih? Ininya terus naik, tapi ya secara biaya hidup dia sehari-hari makannya mungkin ya segini-segini aja. Iya. Ya, makanya akhirnya orang kaya tambah kaya, salah satu dia bilang faktornya itu sebenarnya. Gue pernah di internet tuh yang Jeff Bezos. Waktu itu dia udah nge-break 1 miliar, dia udah nge-break 100 miliar. Dia masih pakai mobil yang mobil Jepang. Belum hanya karena dia nge-break berapa miliar, dia nggak yang lantas beli Rolls Royce atau apa gitu. Jadi ya sederhana. Rolls Royce mahal banget bro, gila. Gitu. Lu beli BMW aja, mungkin lu bisa beli BMW-nya, tapi biaya servis itunya, maintenance-nya itu nangis. Ya, gua nggak tertarik sih. Ya, segala sesuatu yang kalau misalnya beli harganya turun, kurang tertarik. Gitu ya. Iya.
Jadi oke lah bro, Ya. thank you lah buat Thank you banget sharingnya bro. Heeh. Ini properti di satu sisi memang menarik, tapi di satu sisi juga jadi momok buat sebagian orang ya, karena ya itu gak bisa beli. Ya walaupun mungkin ada yang bilang opsi-opsi kayak Airbnb lah, apalah, tinggal di situ. Tapi kan tetap aja manusia itu kan kebutuhan pokoknya salah satunya ada tempat tinggal gitu. Tahu kalau misalnya mereka habis kerja pulang tahu kemana gitu. Iya. Ya kan, nggak mungkin tuh tiap hari pindah-pindah kan. Iya, betul. Nomaden. Betul. Kecuali lu ini hipis lain cerita. tinggal di mana aja bisa. Oke bro, thank you ya. Oh, thank you banget. Thank you for having me. Iya, sama-sama bro. Ya, Jangan lupa di ya dia ada channel YouTube juga ini. Oh, iya, Bisa subscribe juga bisa follow. Ntar inilah linknya gue taruh di Jangan follow ya. description lah kalau pengen tahu tips and trick tentang properti gitu, atau mungkin jadi kaya lewat properti, siapa tahu dia juga ada, gue nggak tahu sih. Nggak ada. Nggak ada. Karena nah itu dia channel gue itu sebenarnya bagaimana berbagi ilmu tentang bagaimana teman-teman anak muda mendapatkan rumah pertamanya dengan semurah mungkin, dengan sebaik mungkin gitu. Jadi bukan yang wah cuan dari properti, bagaimana pun caranya punya rumah 3 rumah dalam 2 tahun, enggak gitu sih. Channel gue tentang bagaimana memiliki rumah untuk dihuni dengan biaya sekecil mungkin. Ya inilah kontennya realistis lah kontennya realistis ya. Oke, gue close untuk Mushroom episode kali ini. Gue Andri dan Aditya Mulya pamit, kita jumpa lagi di Mushroom episode berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.